Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Materi Rahman dari Teknologi dan Kasih Otomasi Universitas Penegoro dengan NIM terakhir 046 dari kelas B Tero 24. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai interrupt dan timer sebagai penugasan dari praktikum sistem embedded yang diajar oleh Parafik. Dan langsung saja. Pertama yaitu definisi dan konsep dasar. Jadi, interrupt adalah mekanisme hardware yang memungkinkan prosesor menghentikan sementara eksekusi program utama untuk menangani event penting yang memerlukan perhatian segera. Setelah interrupt ditangani, prosesor melanjutkan eksekusi program utama dari titik terakhir. Jadi, kelebihannya yaitu waktu respons dapat diprediksi karena ketika kita menginterrupt maka responnya akan hadir saat itu juga. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu sistem dapat merespon event eksternal dengan segera. Jadi setelah kita menginterrupt sesuai dengan yang tadi akan segera melaksanakan dari perintah interrupt itu sendiri. Dan ketiga, mendukung aplikasi yang real-time critical. Karena bisa dilakukan kapan aja, jadi bisa dibilang interrupt ini bisa berguna kapanpun aja ketika kita inginkan. Dan keuntungan terakhir, kelebihan terakhir, tidak perlu polling terus-menerus sehingga CPU intensif. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan interrupt, maka CPU tidak akan membaca terus-menerus untuk program yang belum kita codingkan, belum kita perintahkan. Jadi eh, kalau pakai interrupt, otomatis CPU akan fokus dengan santai menggunakan eh, program utama. Namun ketika ada interrupt, jadi akan mengerjakan program utama dan menjalankan program interrupt itu sendiri. Sehingga CPU-nya bisa lebih santai dan intensif. Nah, tadi kita membahas tentang interrupt. Jadi, untuk yang jeleknya itu di mana? Yaitu ada polling. Jadi, polling adalah mekanisme software di mana prosesor secara rutin dan terus-menerus memeriksa status suatu perangkat atau pin input dalam sebuah loop untuk mendeteksi apakah ada event yang terjadi. Berbeda dengan interrupt yang bersifat pasif, yaitu menunggu dipanggil, polling bersifat aktif karena prosesor harus bertanya berulang kali secara sekuensial. Keunggulannya itu, jadi program yang telah disusun itu akan berjalan berurutan dan juga codingannya juga gampang karena tidak memerlukan program yang lebih karena program akan membaca dari awal sampai akhir dan mengecek secara berkala. Tapi oleh karena itu minusnya adalah CPU-nya boros karena program bakal ngecek terus kan, dan juga responnya lambat karena harus mengecek terus-terus baru ketika ada pendeteksian baru akan berjalan. Jadi interrupt versus polling. Jadi kalau dibandingkan dari cara kerjanya, kalau di polling itu prosesornya itu aktif bertanya dan di interrupt eh, perangkatnya lebih spesifiknya dipanggil aja. Jadi harus butuh injeksi dari luar. Kemudian untuk efisiensinya dikarenakan berjalan terus-menerus, jadi polling akan eh, efisiensinya kurang karena CPU-nya panas, boros. Berbeda dengan interrupt, CPU-nya akan stabil dan intensif, jadi efisiensinya juga tinggi. Untuk responnya, berarti tergantung panjang looping dari programnya sendiri untuk polling, dan untuk interrupt, lebih ke arah injeksi dari luar, yaitu instan, dan secara real time kapanpun, dimanapun, ketika injeksinya itu ada. Kemudian untuk penggunaan, kalau polling itu tugas sederhana atau non kritis. Sedangkan ketika interrupt
itu tugasnya kritis dan presisinya membutuhkan presisi yang tinggi. Nah, cara kerja interrupt jadi tadi udah dijelaskan singkat, cuma di sini akan dijelasin lebih. Jadi, cara kerja interrupt yang pertama itu deteksi event. Sensor atau tombol mengirim sinyal, misalnya falling edge dan rising edge ke pin interrupt. Dan yang kedua, yaitu pause. Prosesor segera menghentikan instruksi yang sedang berjalan dan menyimpan status pemrograman saat ini atau save content. Dan selanjutnya, jam. Prosesor melompat ke alamat memori khusus yang berisi Interrupt Service Routine atau ISR atau fungsi penanganan interupsi. Dan kemudian execute yaitu fungsi ISR dijalankan, misalnya membalikan status LED atau menghitung putaran motor. Dan terakhir, resume. Jadi setelah ISR selesai, prosesor mengambil kembali status program yang disimpan dan melanjutkan eksekusi dari titik terakhir sebelum terhenti. Singkatnya adalah ketika kita menginjeksi sebuah interrupt, maka program akan mendeteksi program interrupt itu sendiri dan segera untuk menghentikan program yang sedang berjalan saat ini dan menyimpannya. Kemudian menjalankan program interrupt-nya terlebih dahulu. Lalu setelah program interrupt-nya itu selesai, maka akan kembali mengambil data pada program utama dan melanjutkan program utama itu sendiri. Singkatnya seperti itu. Dan kalau kita bilang implementasi dari interrupt itu sendiri, yang pertama contohnya adalah emergency stop, menghentikan mesin secara instan saat tombol bahaya ditekan demi keamanan operasional. Yang kedua, rotary encoder, menghitung pulsa kecepatan motor dengan akurat agar tidak ada langkah step yang terlewat atau saat putaran tinggi. Kemudian watchdog timer, melakukan reset otomatis jika sistem hang atau terjebak dalam error program agar kembali berjalan normal. Kemudian contoh yang keempat yaitu data reception, UART atau I2Z, menangkap data masuk dari sensor atau GPS secara tepat saat tiba agar tidak tertumpuk atau hilang. Kemudian data timer periodik, yaitu mengeksekusi tugas rutin seperti membaca sensor atau update LCD pada interval waktu yang sangat presisi. Kemudian wake up call, membangunkan microcontroller dari mode hemat daya deep sleep segera setelah ada deteksi dari sensor eksternal. Dan di praktikum kali ini kita akan menggunakan ST2 microcontroller yaitu STM32 dan ISP32. Untuk spesifikasi dari pin out-nya terlihat di sini. Oke, sebelum kita masuk ke praktikumnya sendiri, ada kesimpulannya itu interrupt versus polling. Jadi lebih unggul di interrupt. Jadi interrupt jauh lebih efisien dan responsif karena CPU hanya bekerja saat ada event atau secara pasif. Sedangkan polling memaksa CPU memeriksa status terus-menerus aktif yang membuang daya dan beresiko melewatkan data. Kesimpulan yang kedua, comparative platform. Jadi STM32 unggul dalam kontrol hardware yang sangat granular seperti timer cascade. Sementara ESP32 menawarkan kemudahan melalui framework yang modern seperti GPT timer dan atribut IRIM, ATTR untuk ISR. Oke, kita akan masuk ke praktikumnya sendiri. Let's go. Oke, kita masuk ke program yang pertama. Jadi, ini adalah program untuk menampilkan bahwa jadi di STM32 akan ada LED internal yang menyala secara 2 detik dan program interruptnya itu. Jadi ketika countingnya, jadi ketika lampu menyala itu akan mengcounting dari awal kita running program sampai akhir, dan interruptnya itu fungsinya adalah untuk mematikan lampunya dan menyalakannya kembali selama 2 detik pula. Jadi mirip seperti delay
timer. Jadi ini untuk percobaan internal dari STM32 untuk timer itu sendiri. Kita langsung ke videonya. Untuk wiringnya itu di sini kan ada ground, VDD, SCK dan SDA. Nah, untuk ground dan VDD-nya itu kita hubungkan, dan VDD-nya itu kita memakai 5 volt di sini, dan untuk SCK-nya itu ke pin B6, dan untuk SDA-nya ke pin B7. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk yang STM32 dengan menggunakan timer interrupt. Nah, jadi untuk sistem dari ini yaitu ketika LED nyala 2 detik, maka di sini akan tertampil LED-nya on, dan ketika interrupt-nya nyala selama 2 detik juga, maka di sini LED-nya akan off. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah kita ada untuk program dari STM32 untuk interrupt eksternal itu sendiri. Jadi singkatnya adalah di program yang kedua ini LED internal akan menjalankan counting untuk delay selama 1 detik, menyala dan mati. Nah, ketika kita mengklik tombol button eksternal, maka program akan menghentikan sementara counting dan menyala lampu pada STM32 yang internal untuk menyalakan lampu pada LED eksternalnya itu sendiri selama beberapa detik. Jadi interrupt yang kita gunakan itu seperti itu, menghentikan sementara program pada STM32 LED STM internal untuk menyalakan LED eksternal selama 5 detik. Berikut adalah videonya. Berikut untuk wiring rangkaian interrupt menggunakan STM32 dan PB eksternal. Di sini untuk PB-nya sendiri dia terhubung ke pin A0 sebagai input, dan di sini untuk indikator output kita menggunakan LED eksternal. Di sini kita hubungin dia ke A5, pin A5. Terus untuk resistor dia terhubung ke ground, dan untuk pin LCD-nya kita sesuaikan saja. Di sini untuk SCL dia menggunakan B6 dan SDA-nya menggunakan B7. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Jadi ketika keadaan normal, si lampu akan menyala seperti biasa dan terhitung di LCD. Lalu ketika push button itu diklik, maka indikatornya akan menyala selama 5 detik sesuai yang telah kami program, dan akan lanjut ke aturan biasa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemrograman pada project yang yaitu kita menggunakan STM32 untuk menampilkan sebuah data, dan kita menyambungkan data itu ke DHT22. Dan ini adalah program mainnya. Jadi di sini kita menggunakan LCD-I2C sehingga kita mendeteksi kita membuat sebuah program untuk mendeteksi suhu, dengan suhu itu adalah suhu itu sebagai sebuah program utama, dan untuk timernya dan untuk interruptnya sendiri kita menggunakan sebuah LED untuk dinyalakan selama beberapa detik. Jadi konsepnya adalah ketika status normal, maka LCD akan menampilkan dari status suhu dan kelembaban yang didapat oleh sensor DHT22. Dan ketika kita mengklik tombol button atau klik tombol button untuk dinyalakan, nah dari program interruptnya sendiri itu akan
menghentikan pengecekan DHT22, pengecekan suhu dan kelembaban untuk menyalakan lampu terlebih dahulu LED eksternal selama beberapa detik. Dan di sini itu kita menggunakan 5 detik. Jadi ketika kita ngeklik tombol push button-nya, maka LCD akan memperlihatkan terkait menghitung mundur 5 detik sebagai indikasi menyalakan nyala lampu pada LED eksternal. Kemudian setelah 5 detik itu selesai, maka akan mati dan melanjutkan program utama yaitu pembacaan DHT22. Ini adalah program main C-nya dan ini adalah untuk platform .ini-nya. Kita menggunakan library 3 library ya. Dan ini untuk dari program utama pada LCD I2C-nya. Dan kita langsung aja hasil praktikum untuk program interrupt yang kita buat. Let's go. Nah, jadi di sini kita lanjut ke project interrupt dengan menggunakan STM32. Nah, jadi untuk konsep programnya itu di sini kita memakai DHT22 untuk membaca suhu dan kelembabannya kan. Nah, jadi setiap 1 detik itu suhu dan kelembabannya itu berbeda-beda. Ini bisa dilihat, ini berubah-ubah untuk kelembabannya. Jadi ketika di sini kita tekan tombol push buttonnya, maka di sini lampunya akan menyala dan tampilan di sini akan interrupt selama 5 detik dan akan lanjut untuk perhitungan suhunya dan kelembapan. Oke, setelah percobaan dengan STM32 selesai, kita akan melanjut menuju percobaan menggunakan microcontroller ESP32. Dan untuk tugas yang pertama ini yaitu terkait timer internal pada LED internal ESP32. Kurang lebih sama. Jadi di sini kita akan menampilkan sebuah lampu yang menyala selama 2 detik dan secara bergantian dan menyala mati secara bergantian selama 2 detik. Dan fungsi interruptnya sendiri seperti yang dijelaskan pada STM32, fungsinya adalah untuk menghentikan lampu selama 2 detik dan menyalakan lampu selama 2 detik secara berurutan. Makanya di sini kita menggunakan sebuah timer yang mana ditampilkan pada LCD OLED yang ada di eksternal. Berikut ini adalah untuk programnya sendiri. Dan kita langsung menuju ke hasil praktikum menggunakan ESP32 untuk percobaan timer internal LCD interrupt. Nah, di sini selanjutnya kita praktikum menggunakan ESP32 dengan trigger yaitu internal. Nah, ini adalah kondisi ketika pertama kali kita running. Trigger di sini kita menggunakan timer, di mana timernya kita masukkan ke dalam program. Nah, di sini kita menggunakan timer 2 juta mikrosecond atau 2 detik. Nah, di sini kita dapat lihat LED internalnya akan mati dan menyala secara bergantian dalam waktu 2 detik. Perbedaannya dengan yang tadi adalah yang tadi membutuhkan trigger berupa push button, sedangkan untuk yang ini kita hanya membutuhkan timer saja yang terdapat di program. Untuk wiringnya sendiri sama seperti tadi. Untuk pin SDA dan SCK-nya kita menggunakan pin 21 dan 22, VDD-nya dengan 5 volt dan ground. Oke, jadi kita lanjut menuju percobaan ESP32 dengan eksternal. Jadi di sini kita menampilkan sebuah sama, cuman di sini kita menggunakan button dan LED eksternal yang mana fungsi dari interruptnya sendiri kita menggunakan push button untuk
menghentikan sementara program counting pada LCD OLED dan menyalakan lampu pada LED eksternal. Berikut merupakan hasil dari praktikum yang kita gunakan. Oke, jadi ini kita percobaan pertama yaitu ESP32 dengan trigger eksternal menggunakan push button. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita berhasil running. Nah, lalu di sini ketika kita klik push button sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Nah, pada klik keempat di sini LED-nya akan menyala sepenuhnya. Lalu ketika kita akan matikan, kita cukup klik 3 kali lagi. 1, 2, 3. Maka LED-nya akan mati. Nah, lalu di sini di tampilan monitoringnya ada tulisan rising dan falling. Rising sendiri adalah kondisi di mana perpindahan dari low ke high, sedangkan falling sebaliknya yaitu dari high ke low. Nah, ketika kita klik sekali, di sini akan muncul rising 13, falling 13 yang menandakan di sini tadi LED-nya berada dari kondisi high ke low. Iya dong, high ke low. Nah, ketika kita klik sekali lagi, nah di sini yang bertambah adalah rising yang menandakan lampunya berkedip dari kondisi low ke high. Coba klik. Nah, di sini terlihat perbedaannya rising itu 17 dan falling itu 19 dengan kondisi LED menyala. Coba kita klik push button sekali. Nah, ini tadi kondisinya dari high ke low. Di sini yang bertambah otomatis falling. Oke. Udah kan? Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai interrupt versus polling dan interrupt dan timer. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun lain sebagainya. Saya Muhammad Rahman, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.